Umurmu tinggal 7 hari. Kata-kata itu melesak seperti kaca yang pecah di ruang rawat VIP. Lampu lembut di langit-langit memantul pada permukaan meja kecil, menciptakan garis tipis berkilau yang seolah menandai batas antara kenyataan dan mimpi buruk. Fatin menatap Dokter Rian, dengan mata yang sudah kehilangan fokus. Suaranya terdengar jauh, seperti datang dari telepon yang dimasukkan ke dalam kantong. Ia merasakan tubuhnya kosong, tetapi pikirannya bekerja seperti mesin yang dipaksa tetap menyala di tengah badai. Di sisi ranjang, Gilang menggenggam tangannya. Tangan itu terasa hangat, aman, persepsi yang selama ini menutupi retakan-retakan hubungan mereka. Gilang menundukkan kepala, bibirnya melengkung. Senyum itu bukanlah senyum seorang suami yang khawatir. Ada kilau yang berbeda di matanya, sesuatu yang membuat hawa di ruangan bertambah dingin. 6 hari, 5 hari, Gilang menggumam pelan, namun bukan kepada Fatin. Kepalanya miring, senyum itu melebar seperti rahasia yang baru saja diterima. Tanpa menatap Dokter Rian, ia berbisik, akhirnya semua akan menjadi jelas. Fatin mendengar, bukan sekedar suara, tetapi nada yang meluncur dari bibir suaminya, nada kemenangan. Di dalam dada Fatin, sesuatu retak. Tidak banyak emosi yang tiba-tiba membanjiri. Ada keterkejutan yang lambat merayap, lalu sebuah kejelasan dingin. Ia menatap Gilang, menunggu alasan, sebuah klarifikasi. Apa yang membuat pria yang tidur bersamanya selama 8 tahun itu menari kecil di balik senyum itu. Dokter Rian menegakkan kursi, melihat ke arah Gilang sejenak dengan raut simpati yang formal, lalu kembali pada Fatin. Kami sudah melakukan beberapa tes. Organ Anda menunjukkan tanda kegagalan progresif. Kami bisa menangani gejala, memperpanjang waktu, tapi prognosisnya singkat. Saya minta Anda menyiapkan yang penting. Kata segera itu menggantung, tetapi apa yang paling penting terlintas di benak Fatin bukan hanya hidup atau mati, tetapi siapa yang akan mengisi ruang-ruang setelahnya. Mata Gilang melirik ke arah perut Fatin, lalu ke dokumen-dokumen yang tersembunyi di dalam tasnya, lalu kembali padanya. Senyum itu tak lagi wajar, tubuhnya menegang seperti tali yang siap dikencangkan. Fatin mengenang malam beberapa minggu lalu, secara berulang, adegan itu datang seperti film pendek yang terus diputar di benak. Ia melihat gelas kaca di meja ruang tamu, P-herbal yang Gilang bilang pendongkrak stamina yang dia minum setiap sore. Ia melihatnya menumpah pada pot tanaman hias, air hitam pekat yang menyentuh daun, dan dalam waktu beberapa menit daun itu layu, mengerut seperti kertas. Gilang mengangkat bahu, tertawa kecil, bilang kebetulan saja, tanaman itu memang sudah tua. Fatin tertawa juga waktu itu. Ia tidak mengira akan kembali melihat adegan itu sekarang dengan mata yang berbeda. Satu hal menempel di kepalanya. Ketika minuman itu tumpah, Gilang berdiri menatap tanaman dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, lebih dari sekedar prihatin. Ada sesuatu yang seperti kepuasan samar. Kini, di ruangan itu, kepuasan itu berkembang menjadi senyum yang dingin. Fatin merasakan jantungnya berpacu bukan karena sakit fisik, tetapi karena sebuah kemungkinan yang tak ingin ia terima. Gilang mungkin, bahkan besar kemungkinan, menginginkan ini. Bukan sekadar kehilangan nyawa pasangannya, tetapi apa yang mengikuti, hak waris, kendali atas aset, kebebasan dari komitmen yang selama ini mengekangnya. Gilang mendekat, suaranya lirih. Sayang, tenang saja, kita atur semua bisa diselesaikan dengan cepat. Pikirkan soal aset, yang penting buatmu sekarang adalah tenang. Kata-kata itu menaburi luka. Tenang, untuk siapa? Untuk dirinya sendiri jelas. Fatin menahan amarah yang meninggi, bukan ledakan. Ia melihat bahwa ledakan akan memberinya sedikit atau bahkan nol keuntungan. Ia membutuhkan sesuatu yang lain, waktu, bukti, strategi. Di detik-detik itu, ketika dunia di sekelilingnya berputar, telepon Fatin berbunyi. Layar menampilkan nama yang selalu membuatnya merasa aman sejak masa muda, Sumiati. Nama itu tak pernah disebut di rumahnya yang mewah.
Bei Sumi, begitu mereka memanggilnya, adalah tukang kebun yang tinggal di rumah belakang keluarga sejak bertahun-tahun lalu. Orang yang selalu muncul dengan sapu lidi, tangan kotor karena tanah, suara yang berat namun hangat. Sedikit yang tahu bahwa perempuan tua itu bukan sekadar tukang kebun. Sebelum memutuskan pensiun dari dunia hukum, Sumiati, SHMH, adalah seorang pengacara yang keras kepala, berpendirian, dan punya reputasi tak kenal kompromi. Fatin menggenggam telepon dengan tangan gemetar, melihat nama itu seperti mercusuar. Ia menekan tombol jawaban. "Sumi," suaranya hampir berbisik, "kau masih ingat pustaka lama itu? Kita perlu bicara sekarang." Sumiati tidak menawar. "Ada apa, Nak? Kau terdengar tenang. Tentu saja saya datang." Selang beberapa puluh menit, setelah Gilang berbasa-basi kepada perawat dan memasang wajah prihatin yang memudar ke balik senyum licik ketika ia seolah sendirian, Bei Sumi muncul di pintu VIP dengan celemek berkebun yang diganti jas longgar. Topinya menempel di kepala, rambut abu-abu disanggul sederhana. Wajahnya menua, tetapi matanya hidup. Ada sesuatu di sana yang membuat udara ruangan terasa aman. Fatin melihat ke arah Gilang yang sedang mengobrol ringan dengan Dr. Rian. Kini matanya lebih tajam, mungkin karena ia tak menyangka ada penghalang lain. Bei Sumi melangkah menghampiri ranjang, menempelkan tangannya singkat kepada Fatin. "Fatin," katanya, suaranya serak tetapi mantap. "Apa yang terjadi?" Fatin merasakan air mata mengekang di kepala. Ia tidak mau terlihat rapuh di depan Gilang. Ia menengadahkan sedikit dagu. "Mereka bilang saya tinggal 7 hari. Bei Sumi menutup mata sekejap, lalu menatap kembali. "Kau yakin ini bukan salah prosedur? Apa ada hasil tes lain?" Fatin menggeleng pelan. "Dr. Rian bilang organ saya ada sesuatu. Dia bilang ada residu yang menandakan racun, tapi ia tidak mau menuduh." Dia minta saya tenang. Mata Bei Sumi berkedip. Ia menyentuh lengan Fatin, kemudian menatap ke arah Gilang yang kini mendekat. Wajahnya dipoles kebaikan, namun di balik itu sebuah julukan mengintip, "Perencana." "Kau mau saya bantu?" tanya Bei Sumi. "Bukan hanya merawatmu. Kita lihat siapa yang mau ambil keuntungan." Fatin menghela napas panjang, lalu berkata perlahan, "Aku tidak ingin mati tanpa tahu kenapa. Dan aku tak mau mewarisi atau membiarkan dia menang." Bei Sumi mengangguk, lalu menoleh sejenak melihat ke Dr. Rian. "Saya akan urus ini secara pribadi. Tapi pertama, kita butuh bukti. CCTV rumahmu, catatan barang-barang yang dipakai, akses ke rekening, dan satu lagi, jangan beritahu siapapun tentang pembicaraan ini." Gilang menyeringai tipis. "Siapa ini? Tukang kebun saja ikut campur. Kita harus bijak, Fat. Jangan buat semua orang panik." Fatin menatap suaminya. Di masa lalu, ia pernah percaya pada kata-kata itu, keheningan sebagai cara menjaga kehormatan keluarga. Kini, ia mengingat larik-laik kecil dari buku hukum yang pernah dibaca. Kalimat sederhana tentang bukti dan hak. Ia menekan telapak tangannya pada sprei. "Aku ingin tahu siapa yang akan merawat rumah ini jika aku pergi." Gilang tertawa pelan. "Rumah? Kau pikir tentang rumah? Kita bisa selesaikan. Ada pranikah. Kita sudah atur kan? Semua untuk kenyamananmu." Kata pranikah memantik kerikil kecil di kepala Fatin. Ia teringat pergumulan lama di meja notaris. Surat-surat yang ditandatangani saat awal pernikahan, klausul-klausul yang membuat tuntutan waris rumit. Gilang selalu menyinggung pranikah itu sebagai bukti bahwa semua akan aman. Namun, selama beberapa tahun terakhir, kata-kata itu sejauh ini adalah senjata yang disimpan Gilang untuk saat ia membutuhkannya. Fatin tak yakin siapa pihak mana yang akan diuntungkan jika ia pergi. Ia perlu tahu, dan ia perlu waktu. Bei Sumi menatap Gilang, lodaknya membeku. "Jangan ganggu dia," katanya pelan. "Kami akan mengurus tes tambahan, biarkan dokter bekerja." Gilang mengangkat bahu, melangkah mundur, menahan senyum. Tentu saja,
Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar supaya semua tidak ribet. Begitu Gilang pergi, Fatin merasakan letih yang bukan hanya fisik. Ia menutup mata dan membiarkan memori kembali lagi. Fragmen-fragmen seperti potongan puzzle yang menjelaskan pola besar. Ada kehadiran Vera di banyak potongan itu. Vera adalah wanita yang muncul 2 tahun lalu, 20 tahun lebih muda. Wangi parfum yang meresap ke udara ketika ia masuk ke rumah. Tawa yang mengakrabkan para investor saat pesta, dan genggaman tangan yang terlalu berteman dengan Gilang. Vera membawa proyek, kenalan, dan janji-janji keuntungan yang datang seperti aliran panas. Gilang berubah setelah Vera muncul. Ia menghadapi hari-hari dengan mata yang mengkilap, teleponnya lebih sering berdering pada larut malam, dan dompetnya tampak lebih tebal, kata para tamu. Namun tidak ada yang benar-benar berbicara soal hubungan itu. Mereka berdua bermain sandiwara. Gilang sebagai kepala keluarga, Vera sebagai asisten proyek, wajah yang selalu siap tersenyum pada kamera. Fatin tak pernah mengkonfrontasi. Ia memilih menjaga nama baik. Tetapi ketika orang yang seharusnya melindungimu memandang kebahagiaanmu seperti hadiah yang harus diterima orang lain, ada batas yang pecah. Di malam sebelum Dr. Rian datang dengan vonis itu, Fatin menyelinap dari kamarnya karena susah tidur. Ia melihat Gilang dan Vera di ruang kerja. Kedua sosok itu tampak dekat, lebih dari yang seharusnya. Mereka berbicara soal dokumen, berangkas di ruang kerja, dan aset yang harus dialihkan sebelum masalah tak terduga muncul. Fatin berdiri di ambang pintu, mendengar kata-kata itu, tetapi tidak berani menegur. Ketakutan menempel di tenggorokannya. Jika ia bertanya, ia takut jawaban yang akan menghancurkan segalanya. Jika ia diam, ia mungkin menunggu sampai terlambat. Sekarang, di ranjang rumah sakit, semua potongan-potongan itu bergabung. Minuman herbal tumpah, tanaman layu, tawa Gilang saat diberitahu bahwa ia memiliki batas waktu, bisik tentang warisan. Sebuah pola muncul yang mengarah pada satu kata, diracun. Fatin menolak untuk membiarkan amarah menguasainya. Ia tahu bagaimana film dan berita menampilkan balas dendam, adegan gaduh, konfrontasi mematikan, keadilan yang disajikan sekejap. Ia tidak mau itu. Ia ingin kebenaran, dan ia ingin cara yang membawanya pada pemulihan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua perempuan yang dibenturkan oleh relasi manipulatif. Baesumi menjadi bahu yang keras dan akal yang dingin sekaligus. Ia menyusun langkah. Pertama, simpan bukti. Kedua, kunci akses ke aset. Ketiga, cari saksi dan rekaman. Keempat, libatkan pengacara terpercaya. Ia tahu seluk-beluk hukum. Ia pernah melawannya pada zaman ketika orang berpikir keadilan bisa dibeli. Malam itu, ketika rumah mewah itu terlelap, Baesumi menyelinap ke ruang kerja. Kamera-kamera keamanan yang tersebar di sudut-sudut rumah untuk alasan keamanan direkam ulang. Ia membawa flash drive kecil, memeriksa rekaman kosong atau yang tampak kosong untuk ada tanda-tanda manipulasi. Beberapa zona kamera merekam sudut-sudut penting, meja ruang tamu, dapur, ruang kerja, berangkas. Baesumi tahu tempat yang harus dilihat, meja yang biasa menjadi saksi percakapan, teko yang sering digunakan Gilang, dan rak di mana Vera menaruh tasnya. Di layar laptop, satu adegan muncul. Gilang menuangkan sesuatu ke dalam teko, lalu menutupnya, mengangkat teko ke arah gelas yang berlabel verbal, kemudian tertawa ringan. Adegan itu berlangsung singkat. Kamera menyorot tangan Gilang, bukan wajahnya. Tangan itu memilih cara yang percaya diri, gerakan yang mengisyaratkan keakraban dengan halo kegelapan. Baesumi menelan ludah, memutar ulang adegan itu berulang kali. Ia menyimpan salinan, memberi label waktunya, lalu menyusun catatan kecil, perlu bukti forensik. Satu hal yang dipikirkan Baesumi, rekaman sendiri bisa dimanipulasi. Pihak yang kuat seringkali memiliki cara untuk memanipulasi bukti digital. Oleh karena itu, setelah ia mengamankan klip itu, ia menghubungi seorang kenalan di laboratorium forensik independen, orang yang ia percayai karena etika dan rekam jejaknya. Tanpa membocorkan banyak,
Ia menjelaskan bahwa ada dugaan racun dalam suatu kasus dan meminta analisis residu dari gelas yang disita. Ia tidak menjelaskan nama-nama. Orang itu mengerti, ada kasus yang memerlukan langkah pelan namun teliti. Di rumah sakit, Fatin merasakan puluhan tangan tak terlihat bekerja. Ia mendengarkan suara langkah kaki di koridor, bunyi telepon yang tidak pernah berhenti, dan sesekali nafas berat Gilang yang datang dari ruang tamu ketika ia menemuinya. Malam-malam itu, ia menghabiskan waktu menulis, bukan surat berpisahan, melainkan catatan, tanggal, jam, siapa-siapa yang hadir, apa yang terjadi. Catatan itu bukan hanya untuk dirinya, itu adalah kerangka yang mungkin nantinya menjadi bukti. Ia juga menulis hal lain, nama-nama yang mungkin bersedia membantu, ibu mertuanya yang suka bertelepon pada pejabat bank lokal, seorang teman lama dari bangku kuliah yang bekerja di firma investasi, bahkan seorang perawat yang kurang puas melihat keanehan dalam manuver Gilang selama beberapa minggu terakhir. Di luar ruang rawat, Gilang mulai bertindak seperti pria yang baru saja diberi lampu hijau. Ia menelpon seorang notaris bayaran, Pak Budi, yang selama ini berfungsi seperti pegangan gelap untuk urusan yang harus dipercepatan. Ia menelpon beberapa investor, menebar janji masa depan sambil menampilkan wajah lelah yang disamarkan. Ia berkendara ke kantor, menandatangani dokumen-dokumen yang katanya untuk merevisi distribusi aset dan menyingkap fakta kepada Vera bahwa beberapa akun telah ia siapkan untuk pemindahan kepemilikan ketika situasi tidak stabil. Di ranjang sakit, Fatin mendengar kata-kata itu sebagai suara dari kejauhan. Ia merasakan denyut nafasnya kencang, tetapi strateginya mulai terbentuk. Pura-pura runtuh, beri Gilang kebebasan untuk bertindak agar ia melakukan kesalahan. Bila ada satu hal yang Gilang tidak tahan, itu adalah terburu-buru. Dalam kekerasan emosional, orang-orang serakah seringkali lupa bahwa keserakahan membuat mereka ceroboh. Fatin perlu bukti yang mengikat, bukan curiga yang tidak punya kekuatan hukum. Seminggu berlalu sejak vonis yang menjungkirkan itu. Dr. Rian memberikan obat-obatan untuk meredakan gejala, tetapi ia juga memfasilitasi pengambilan sampel yang kemudian dikirim ke laboratorium independen. Hasil awal menunjukkan indikasi residu toksik pada beberapa sampel. Labelnya di catatan medis berbunyi samar, indikasi racun, analisis lebih lanjut. Kata racun membuat Gilang memutar matanya, seolah mencari peluang lain. Ia memanfaatkan situasi itu untuk memanipulasi keluarga, menampilkan dirinya sebagai suami yang setia dan penyayang yang akan menghadapi segala beban. Ia berkendara ke kantor, menandatangani dokumen-dokumen yang katanya untuk merevisi distribusi aset dan menyingkap fakta kepada Vera bahwa beberapa akun telah ia siapkan untuk pemindahan kepemilikan ketika situasi tidak stabil. Di ranjang sakit, Fatin mendengar kata-kata itu sebagai suara dari kejauhan. Ia merasakan denyut nafasnya kencang, tetapi strateginya mulai terbentuk. Pura-pura runtuh, beri Gilang kebebasan untuk bertindak agar ia melakukan kesalahan. Bila ada satu hal yang Gilang tidak tahan, itu adalah terburu-buru. Dalam kekerasan emosional, orang-orang serakah seringkali lupa bahwa keserakahan membuat mereka ceroboh. Fatin perlu bukti yang mengikat, bukan curiga yang tidak punya kekuatan hukum. Seminggu berlalu sejak vonis yang menjungkirkan itu, Dr. Rian memberikan obat-obatan untuk meredakan gejala, tetapi ia juga memfasilitasi pengambilan sampel yang kemudian dikirim ke laboratorium independen. Hasil awal menunjukkan indikasi residu toksik pada beberapa sampel. Labelnya di catatan medis berbunyi samar, indikasi racun, analisis lebih lanjut. Kata racun membuat Gilang memutar matanya, seolah mencari peluang lain. Ia memanfaatkan situasi itu untuk memanipulasi keluarga, menampilkan dirinya sebagai suami yang setia dan penyayang yang akan menghadapi segala beban. Ia berbicara soal asuransi, dana darurat, dan perencanaan akhir hidup. Ia menyinggung pranikah mereka beberapa kali dengan nada yang menandakan akses penuh ke aset begitu Fatin pergi. Di bawah permukaan, Bei Sumi bergerak cepat. Ia menghubungi bank fiktif, Bank Pertiwi yang menyimpan sebagian besar aset keluarga.
Ia meminta blok sementara pada beberapa rekening atas dasar keamanan untuk pengguna yang memiliki wewenang meragukan. Ia memintakan penangguhan administrasi melalui prosedur yang sah, permintaan sementara yang membutuhkan justifikasi. Tidak ada satu langkah pun yang ilegal, semua melalui prosedur hukum yang sah, tapi dilakukan cepat dan dengan dukungan catatan medis yang Fatin miliki sebagai dasar urgensi. Pak Budi, yang sudah disebut Gilang untuk mempercepat proses, tiba-tiba mendapati dirinya dihubungi oleh seorang pengacara senior yang bukan main, Pak Herman, yang menanyakan validitas dokumen yang diajukan. Pak Herman bertanya pada Pak Budi pertanyaan-pertanyaan yang membuat notaris itu gelisah. Siapa yang membeli perintah? Dari mana surat itu berasal? Apakah ada saksi tanda tangan? Pertanyaan itu menimbulkan celah. Pak Budi tak nyaman. Kemarahan Gilang meningkat ketika ia mengetahui beberapa rekening dibekukan. Ia berusaha mendorong, memanggil pejabat bank, membisiki ancaman, menyodorkan surat-surat yang ia klaim lengkap. Namun bank tak sembarang membuka akses, proses memerlukan verifikasi dan dokumen yang tak segera bisa ia peroleh. Terlebih ketika nama pihak yang meminta penahanan adalah pengacara berpengalaman dan ada catatan medis yang relevan. Di belakang layar, pakar keuangan yang bijak mulai mencurigai pola, transfer ke luar negeri, invoice yang tak jelas, aliran dana yang mengarah ke beberapa perusahaan shell yang terhubung dengan nama Vera. Semua ini menjadi benang yang bisa mengikat. Sementara itu, Gilang semakin tak sabar. Ia ingin cepat menyelesaikan urusan agar tidak ada yang menghambat. Suatu malam, ia datang ke rumah sakit dengan wajah yang sangat tenang. Ia membawa sebuah map tebal berisi beberapa dokumen, kontrak-kontrak yang katanya harus segera ditandatangani oleh Fatin. Agar tidak merepotkan nanti, katanya, menaruh map itu di sabele kecil di samping ranjang. Tanda tangan Anda saja, kita urus sisanya. Fatin menatap map itu, kemudian menatap Gilang. Ia merasakan dukungan Bei Sumi di sampingnya. Kehadiran perempuan tua itu adalah pegangan. Bacakan dulu, ujar Fatin pelan. Jangan suruh aku tanda tangan buta. Gilang menatap sedikit tak nyaman. Ini hanya formalitas saja, untuk keamanan aset saja, agar tak ada masalah pembagian. Fatin menahan tawa kecil yang pahit. Ia tahu di manakah posisi formalitas itu berada. Seringkali di sana terselip klausul yang menguntungkan pihak lain. Ia meminta penundaan. Dokter bilang, aku sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Kita lakukan ini minggu depan. Gilang mengepalkan tangan, lalu melepaskannya, memilih senyum diplomatis. Ia menekan lagi. Kau jangan bikin langkah yang merugikan kita. Aku hanya mencoba mempermudah. Dalam momen itu, Bei Sumi memotong. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Dokumentasi harus diajukan dengan kehadiran saksi independen dan pengacara. Tidak layak menandatangani sekarang saat kondisi medis belum jelas. Kalau ada rasa tergesa, saya bisa bantu melakukan komunikasi resmi. Mata Gilang sekilas menyala getir. Ia melihat Bei Sumi sebagai penghalang yang tak terduga. Ia meninggalkan map di atas meja, meraih jasnya, dan pergi meninggalkan ruangan dengan langkah lebar namun tanpa teriakan. Di luar, ia menggerutu di telepon, suaranya tersamar di koridor. Tak ada yang diam. Fatin merasakan kemenangan kecil, seperti angin yang meniup dari celah kecil. Ia tahu ini baru permulaan. Ia tahu akan ada malam-malam panjang di mana ia harus berpura-pura lemah. Ia tahu ada risiko. Jika Gilang semakin curiga, ia bisa saja mempercepat langkahnya atau melakukan sesuatu yang lebih berani. Namun Fatin merasa strategi itu perlu. Ia akan memberi Gilang kebebasan untuk mengambil tindakan sehingga tindakannya nanti tertangkap kamera, muncul dalam dokumen atau tercatat secara hukum. Kekuatan berada pada bukti, bukan pada skenario romantik balas dendam. Beberapa hari kemudian, Bei Sumi memberi kabar bahwa lab independen menemukan residu arsenik pada beberapa sampel yang diambil dari gelas herbal dan sisa makanan yang ditemukan dalam kulkas. Kata-kata itu seperti bom kecil yang meledak dalam ruang kepala Fatin. Tidak lagi hanya firasat, ada angka, ada nama, ada bukti yang bisa diuji di pengadilan. Namun Bei Sumi menegaskan satu hal,
Ini bukan bukti akhir. Kita butuh lebih banyak koneksi, rekaman CCTV yang jelas, saksi yang melihat Gilang dan Vera bersama-sama, dan dokumen yang mengaitkan transfer dana ke Vera. Fatin menutup mata, membayangkan pesta yang kerap diadakan Gilang, meja panjang, lampu kristal, tawa tamu, dan Vera yang berserak di antara tamu memainkan peran wanita modern yang mengatur investasi. BI Sumi menyarankan rencana yang berlapis. Sebelum terjadi tindakan hukum publik, mereka harus menyiapkan pengungkapan yang tidak bisa disangkal. Pengungkapan publik, kata BI Sumi, harus membuat semua pihak melihat sebab akibat. Ini bukan sekedar tuduhan, ini adalah presentasi bukti. Rencana itu membutuhkan waktu. Fatin butuh kekuatan fisik cukup untuk hadir saat pengungkapan atau setidaknya untuk mengirim pernyataan yang tidak tampak lemah. Sumi menyusun jadwal, ambil lebih banyak sampel, periksa catatan keuangan, review pranikah yang mungkin memberi celah, hubungi saksi-saksi yang selama ini berada di pinggir. Banyak pekerjaan kecil yang melelahkan, banyak panggilan telepon yang harus diatur, dan jauh lebih banyak kebohongan yang harus dibaca dan dibalik. Di sisi lain, Gilang terus menunjukkan sifat aslinya. Ia semakin dekat pada Vera, mereka berdua terlihat di luar bersama, tertawa di kamera Xiaomi yang sering menangkap momen itu untuk kepentingan citra. Namun di balik layar, ia semakin ceroboh. Ia menulis email yang terbuka, mengabaikan aturan keamanan, dan pada suatu titik menyisakan berangkas kosong yang katanya berisi dokumen penting, kosong, sesuatu yang Fatin tahu sebagai jebakan. Ketika Gilang menemukan berangkas kosong, ia marah besar, menghancurkan isi drawers dengan amarah. Di saat itulah ia berbuat lebih cepat, lebih ceroboh, mengirimkan transfer tanpa proteksi, berbicara terlalu banyak di telepon yang tidak aman. Ini memberi kesempatan bagi pihak lain untuk mengikat benang-benang bukti, transfer ke perusahaan yang terhubung dengan Vera, percakapan yang direkam oleh sistem monitoring, beberapa di antaranya tidak pernah dimatikan karena alasan kesalahan teknis, dan nota-nota fisik yang disisakan sembarangan. Malam-malam berubah menjadi satu rangkaian rencana dan anti-rencana. Fatin berpura-pura lebih lemah. Ia menolak makanan tertentu, menunjukkan nafas yang berat, dan membiarkan Gilang percaya bahwa ia semakin dekat pada akhir. Namun dalam diam, ia bekerja dengan BI Sumi, memeriksa dokumen, mengulangi nama-nama, memanggil saksi, dan menempatkan satu demi satu kepingan puzzle pada tempatnya. Satu pagi, ketika matahari baru saja menembus tirai, Fatin menyadari sesuatu yang membuatnya bangkit. Ia menatap jendela ruang rawat, melihat bayangan rumahnya yang dulu penuh canda. Taman kecil yang pernah ia rawat bersama BI Sumi, meja makan yang sering diisi tawa anak-anak tetangga, dan sebuah pot bunga yang kini mulai mekar lagi. Warna itu menimbulkan rasa ingin hidup yang keras. Ia tidak mau meninggalkan taman yang masih bisa diselamatkan. Di luar rencana hukum dan pengumpulan bukti, ada hal lain, sesuatu yang membuat Fatin bertahan di tiap detik. Ia menulis surat kecil bukan untuk perpisahan, melainkan untuk membangun. Surat yang kelak akan ia wartakan untuk masyarakat. Dalam surat itu, ia menuliskan pengalamannya, peringatan, dan pesan untuk perempuan yang mungkin sama rapuhnya. Ia menulis untuk sebuah yayasan, sebuah ide yang tumbuh perlahan dalam benaknya, tempat perempuan mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari relasi yang manipulatif. Mimpi itu memberi arti pada kesakitannya. Sementara itu, di sudut lain, Gilang semakin frustrasi. Ia merasakan kontrol yang selama ini ia pikir milik, uang, reputasi, bahkan kehidupan seseorang seolah mencair di bawah telapak tangannya. Ia mulai menggerakkan jaringan, menghubungi pengacara bayaran, menekan notaris, mengancam siapapun yang menghalangi. Tetapi tindakan-tindakan itu muncul sebagai jejak, catatan telepon, email dengan nada mengancam, bukti transfer. Di dunia digital, jejak tak mudah lenyap.
Semak-semak rahasia mulai tersibak. Seorang staf rumah, seorang pembantu muda yang jarang bicara, datang menemui Bi Sumi dengan mata yang gemetar. Ia mengakui melihat sesuatu yang aneh. Vera tampak membuka kulkas pada malam tertentu, mengambil sesuatu dari wadah tersembunyi, lalu menaruh kembali. Kejujuran itu datang dari rasa bersalah, dari ketakutan, dan dari keinginan untuk melakukan yang benar. Ia bukan saksi yang sempurna, tetapi kesaksian itu menambah lapisan pada konstruksi bukti. Perencanaan Fatin dan Bei Sumi membentuk sebuah pola. Mereka akan menunggu momen publik, pesta besar yang direncanakan Gilang untuk para investor sebagai perayaan proyek baru. Di situ banyak tamu, banyak kamera, dan reputasi Gilang yang akan terpapar. Jika rekaman CCTV ditunjukkan, jika buku-buku bank dipajang sebagai bukti transfer, dan jika pernyataan pakar forensik dibacakan, kemungkinan besar keruntuhan reputasi Gilang akan cepat. Pengaruh sosial akan bertindak sebagai hukuman tambahan selain tindakan hukum formal. Fatin mengingat betul bagaimana Gilang tersenyum ketika ia menerima vonis 7 hari. Ia membayangkan saat itu sekarang, senyum itu, derai tawa di pesta, wajah-wajah investor yang mulai menyusun arus dukungan, semua menjadi pemandangan yang mungkin berubah menjadi medan perang. Ia tahu ia harus hadir dengan bukti yang tak terbantahkan, dan ia tahu satu hal lagi, publikasi bukti itu harus jadi momen yang sempurna, tanpa ruang untuk sanggah. Sementara mereka mempersiapkan, ada ketegangan baru muncul di rumah. Para penagih utang yang selama ini hanya muncul dalam surat-surat kecil tiba-tiba menepuk pintu. Gilang yang kesulitan mengakses rekeningnya berusaha menunda mereka dengan janji-janji. Namun beberapa surat dan nota yang ditemukan di brankas, dokumen yang menunjukkan utang-utang yang tersembunyi di bawah nama-nama perusahaan menjadi bom waktu. Tanpa dana liquid, Gilang kehilangan pijakan terakhirnya untuk menutup semua kebohongan. Beberapa hari menjelang pesta, Fatin merasakan detak jantungnya berbeda, bukan karena takut, melainkan karena optimisme yang nyaris asing. Ia tidak hanya bertarung untuk hidupnya, tapi untuk hidup yang baru. Ia membayangkan rumah yang direnovasi, taman yang dibersihkan, anak-anak yang menemukan ruang aman, dan sebuah yayasan yang membantu perempuan lain. Visual itu menjadi alasan untuk bangkit dari setiap kelemahan. Tetapi rencana yang rapih seringkali belepotan oleh hal-hal kecil yang tak terduga. Pada satu malam, ketika mereka sedang menyiapkan materi bukti, telepon Fatin bergetar, sebuah pesan pendek dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, berhentilah, setiap langkahmu akan ada konsekuensinya. Tidak ada nama, hanya ancaman samar yang masuk ke dalam telinga, membuat udara bertambah dingin. Fatin menatap layar, lalu menatap Bei Sumi. Perempuan tua itu menghela nafas, menaruh dokumen lebih rapat. Mereka takut, katanya pelan. Ketika kebenaran dekat, yang bersalah seringkali berusaha menakut-nakuti. Fatin menempatkan telapak tangannya di atas dokumen, menarik nafas panjang. Rencana harus dilanjutkan. Ia merasakan sesuatu bersiap menyulut, bukan bara dendam, melainkan api penegakan. Ia tahu banyak yang bisa hilang, rumah, reputasi, bahkan proses hukum panjang. Tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya yang tersisa bukan sekedar jumlah hari di kalender. Itu adalah momen-momen di mana ia memilih untuk hidup, berjuang, dan membangun sesuatu yang baru. Malam itu, ketika kota hampir tertidur, sebuah notifikasi masuk. Rekaman CCTV 0023, ruang tamu. Bei Sumi membuka file itu, menunggu dengan tenang. Ketika gambar mulai bergerak, wajah Gilang muncul, menunduk. Ia menuangkan sebuah cairan dari wadah kecil ke dalam teko. Kamera menangkap sudut tangannya, bukan wajahnya. Lalu, Gilang mengangkat teko itu ke arah gelas berlabel untuk Fatin, menutup palet adegan dengan satu tawa kecil. Rekaman berakhir tiba-tiba, tetapi klip singkat itu sudah cukup, sebuah petunjuk, sebuah awalan. Fatin melihat dengan mata yang tidak lagi kosong. Di dalam rekaman itu, ada kebenaran yang menunggu untuk dibuka. Namun, kebenaran itu belum akan diumumkan secara langsung. Itu adalah bagian dari alat yang akan membuat seluruh rencana bekerja. Bukti forensik, saksi, dokumen keuangan, dan saat yang tepat dalam pesta yang akan didatangi banyak orang. Di pagi hari menjelang pesta,
Rumah itu seperti permukaan air yang tenang sebelum badai. Gilang sibuk mengatur tamu, menyusun seremonial. Vera berkilau dalam gaun, menata percakapan untuk investor. Fatin duduk di balkon rumah sakit, untuk sementara keluar atas rekomendasi dokter. Dibawa pulang oleh Beisumi untuk menghadiri acara sebagai bentuk penutupan demi menjaga citra. Ia merasakan angin menyapu wajahnya, mengangkat sedikit rambut yang terurai. Di antara tawa tamu yang berkumpul di ruang bawah, lampu kristal yang memancarkan kilau palsu, Fatin menggenggam sebuah map kecil, salinan bukti yang telah dikompilasi dengan catatan forensik, salinan transfer, dan keterangan saksi. Di dalam map itu juga ada catatan kecil yang ia tulis sendiri, untuk yang berani berdiri bersama perempuan. Ketika pintu mobil menutup, ia melihat Gilang dari balik kaca. Senyum itu lagi, senyum yang tak lagi terdengar seperti cinta. Fatin menelan napas, merasakan seluruh berat dunia yang tiba-tiba menjadi ringan karena ia sudah memutuskan. Pesta akan segera dimulai. Ia akan masuk ke ruang yang penuh dengan orang-orang yang memuji kecemerlangan suaminya. Ia akan duduk di meja yang biasanya ia isi sebagai istri sukses. Di dalam tasnya tersembunyi alasan untuk hadir, bukti yang akan membuat semua orang memandang wajah Gilang dengan cara baru. Namun, saat langkahnya menapaki lantai masuk, sebuah naluri menasehati untuk berhenti sejenak. Ingat, ini bukan masalah pribadi semata, ini adalah ruang hukum dan moral. Di ambang pintu, Fatin menarik napas dan menatap wajah di cermin kecil. Keputusan telah dibuat. Ia melangkah masuk, dan ruangan yang penuh lampu itu menerimanya dengan gelombang patapan. Jas lembut di latar, piring yang berkilau, tawa yang menggugah. Vera tersenyum manis, meneguk minuman, sementara Gilang berdiri di tengah, menyampaikan pidato tentang masa depan yang gemilang. Fatin, kata yang memantul di dalam kepalanya, terhenti. Ia melangkah, setiap langkahnya terasa seperti menimbang dunia yang hendak berubah. Ruangan pesta dipenuhi sorot lampu yang menyoroti gelas kristal, gaun, dan wajah-wajah yang datang untuk merayakan, bukan untuk melihat apa yang akan segera runtuh. Gilang berdiri di podium, suaranya penuh percaya diri saat memaparkan visi proyek besar. Di sampingnya, Vera tersenyum seperti bayangan yang telah menempel lama. Tawa rendah dari meja-meja bergema, obrolan tentang pasar dan keuntungan berlalu lalang seperti aroma makanan. Fatin duduk di meja yang biasa mereka duduki bersama, posisi yang lebih rumit sekarang. Ia hadir untuk menjadi saksi dan untuk menjadi pusat dari apa yang akan berubah menjadi pemeriksaan publik. Di dalam tas, map kecil itu terasa berat. Di luar, musik lembut mengisi celah, tetapi di dalam pikiran Fatin ada detik-detik yang disusun rapi. Saat proyektor menyala, layar menunjukkan bukti. Saat suara Pak Herman membacakan klausul pranikah, saat lab forensik menegaskan residu, saat polisi hadir dengan surat perintah. Sebelum lampu turun, Fatin menatap sejenak ke arah balkon kecil tempat ia berdiri tadi. Di sana, angin membawa aroma tanah basah dari taman, sebuah pengingat akan tangan yang menanam, yang merawat. Di sela napas itu, ia menyentuh mapnya, menekan kertas-kertas hingga terasa aman. Ia tahu, ia tak perlu menjerit. Ia hanya perlu hadir, menahan wajahnya, dan membiarkan bukti berbicara. Di meja yang tak jauh, Gilang menoleh, matanya menempel pada istrinya. Senyum itu, yang pernah menandai mereka menjadi keluarga, kini berubah menjadi waspada. Ada getar kecil di dalam batang nadanya yang tak sepenuhnya dapat ia kendalikan. Ia tak tahu bahwa di ruang belakang, beberapa tamu, yang bukan sekedar tamu, telah diberitahu oleh Beisumi bahwa beberapa orang dari jajaran bank dan firma hukum yang dipanggil telah berada di tempat, tak terlihat, menunggu saatnya. Layar proyektor menyala perlahan, suasana berubah, bisik-bisik berhenti saat gambar pertama muncul. Rekaman malam yang pernah ditonton berulang di layar laptop kecil, namun kini ia menjulang besar, memaksa setiap mata untuk menatapnya. Musik meredup, ada keheningan seperti saat mendengar jarum jam berputar pelan.
Wajah tamu-tamu berubah, beberapa mengeringit, beberapa menutupi mulut. Di sana, tangan yang menuangkan cairan terlihat jelas, meski wajahnya tak langsung terlihat. Kamera menyorot gerakan, konteks yang tak mungkin diingkari. Teko yang diangkat, gelas yang diisi, lalu gelas yang diletakkan di meja dengan label kecil. Untuk Fatin. Gelak tawa Gilang yang terekam di CCTV terdengar di ruangan yang terdiam. Tawa itu kini bukan penanda kebahagiaan, melainkan jejak. Gilang bangkit dari podium, wajahnya memerah, mulutnya bergerak cepat. Itu video lama yang bisa dimanipulasi, teriaknya, suara yang mencoba menutupi gemetar. Ia melangkah ke arah layar, berusaha mematikan proyektor. Di sudut, beberapa tamu saling bertukar pandang. Ada yang bangkit, ada yang berdiri seperti menunggu penjelasan. Di belakang panggung, dua pria berpakaian resmi, bukan tamu biasa, mengeluarkan kartu nama dan menunjukkan surat perintah. Mereka adalah perwakilan lembaga yang dipanggil atas dasar pengaduan yang telah disiapkan rapi, tim forensik independen, perwakilan bank, dan polisi yang menerima laporan awal. Sebuah suara tegas menyambung dari pengeras. Mohon tenang, semua bukti akan disajikan secara berurutan. Suara itu milik Pak Herman. Ia melangkah ke podium dengan sikap yang tenang namun tak terbantahkan. Beberapa tamu yang merasa dikhianati berdiri di belakangnya. Sebagian lainnya masih memproses kenyataan yang tiba-tiba datang. Di layar berikutnya, slide demi slide disusun, transfer dana yang ditautkan pada perusahaan-perusahaan cangkang, bukti dokumen yang menunjukkan pembayaran rutin ke nama-nama yang terkait dengan Vera, serta lembaran hasil laboratorium independen yang menunjukkan adanya residu arsenik. Pada beberapa sampel, istilah itu disampaikan secara hati-hati dan profesional, tanpa sensasionalisme. Tidak ada penjelasan tentang cara racun dibuat, ada hanya istilah forensik dan sertifikat yang menjelaskan metode pemeriksaan yang sah. Gilang mendengarkan dengan napas yang semakin pendek. Ia mencoba menyela, tapi setiap potongan bukti seolah menekan dia lebih dalam ke sudut. Seorang tamu, seorang investor yang selama ini menghormati Gilang, berdiri dan menatap ke arah Vera. "Apa peranmu dalam ini?" tanyanya dengan suara serak. Vera menelan ludah, wajahnya memucat. Ia mencoba tersenyum, mencoba menjelaskan bahwa ia hanyalah partner bisnis, tapi kata-katanya tak punya pegangan. Di antara kerumunan, seorang perawat yang selama ini bekerja di rumah menghela napas dan maju sebagai saksi. Ia berbicara tentang kebiasaan aneh yang dilihatnya, teko yang sering dipindahkan pada malam hari, gelas yang tak biasa, dan satu kejadian ketika tanaman hias layu secepat itu singkat. Kata-kata sederhana itu menambah lapisan, bukan hanya bukti ilmiah, tetapi juga pengakuan mereka yang bekerja dekat dengan keluarga. Gilang mulai kehilangan kendali. Ia mengangkat satu lagi argumen, klaim manipulasi, namun nada suaranya tak lagi percaya diri. Ia terdengar seperti orang yang mengetahui ada banyak yang akan jatuh jika kebenaran terbuka. Di luar, ponselnya bergetar tak henti. Para mitra yang selama ini mengandalkannya mulai menanyakan kebenaran transfer dana dan kredibilitas proyek. Telepon yang tak henti-hentinya menambah tekanan, memecah ilusi kendali yang selama ini menjadi jubahnya. Saat proyektor menyajikan lembaran pranikah, keheningan semakin tebal. Klausul demi klausul dibacakan, bukan tanpa drama, tapi dengan ketelitian hukum yang mengikat. Pak Herman menegaskan ada ketentuan yang membatasi hak waris jika ditemukan adanya tindakan kriminal yang menyebabkan kematian atau percobaan untuk menghilangkan pewaris. Klausul itu dibuat sebagai perlindungan. Klaim yang dibuat tak hanya moral tetapi juga legal. Jika terbukti melakukan tindak yang mengancam nyawa pasangan, akses atas beberapa aset dapat dibatasi. Pernyataan itu mengguncang logika beberapa tamu yang sebelumnya hanya menilai Gilang dari presentasi bisnisnya. Di luar layar, seorang pria berpakaian seragam memasuki ruangan, menyerahkan amplop kepada petugas. Di dalamnya, salinan dokumen resmi dari bank, permintaan pembekuan sementara rekening, permintaan audit internal,
dan pemberitahuan kolektif kepada otoritas keuangan. Nama-nama perusahaan yang menerima aliran dana segera menjadi pusat perhatian. Orang-orang mulai berdiri, bisik-bisik berubah jadi pertanyaan keras. Apakah dana kami aman? Bagaimana kami bisa bekerja dengan orang yang bersangkutan? Reputasi yang dibangun bertahun-tahun mulai terkikis seketika. Gilang mengamuk, mencoba menutup wajahnya dengan tangan, menuduh bahwa semua ini adalah konspirasi. Namun di ujung meja, seorang pria yang tampak sebagai perwakilan bank berbicara dengan nada datar. Rekening telah dibekukan berdasarkan permintaan pengacara independen dan adanya bukti forensik. Kami menjalankan proses sesuai prosedur. Nada itu menandai akhir dari satu bab. Akses ke uang yang selama ini menjadi napas bagi tindakan Gilang terputus. Di tengah kekacauan, polisi resmi datang dan membacakan hak-hak. Ada surat perintah penahanan untuk dugaan percobaan pembunuhan dan pemalsuan dokumen terkait transfer dana. Seorang perwira menatap tajam ke arah Gilang, lalu menahannya tanpa dramatisasi. Di ruangan itu, semua sorot mata menempel pada pria yang dulu menjadi pusat kekaguman. Di dalam hati Fatin ada campuran lepas dan sedih, bukan kebencian yang memuncak, melainkan kelegaan bahwa jalur hukum telah menegakkan dirinya di atas bukti yang kuat. Vera juga tak lepas selubungnya. Dokumen menunjukkan bahwa beberapa rekening digunakan untuk memfasilitasi aliran dana. Selain itu, ada bukti komunikasi yang menunjukkan koordinasi. Pengakuan seorang pembantu yang awalnya takut, kini memberi pernyataan yang menjepit. Ia melihat tindakan mencurigakan di malam-malam tertentu. Vera ditangkap bersamaan dengan Gilang. Kedua tubuh dituntun keluar ruangan dalam pengawalan. Tamu-tamu menonton dalam keadaan tercengang. Setelah kejadian itu, dunia Fatin berubah cepat. Press release, pernyataan bank, dan notifikasi hukum memenuhi pagi-pagi yang biasanya tenang. Ia duduk di ruang tamu yang kini terasa seperti ruang istirahat setelah badai. Bei Sumi ada di sampingnya, seperti pilar yang tak goyah. "Kau harus memperhatikan hal-hal administratif sekarang," ujar Bei Sumi, suara yang khas, tegas namun lembut. "Ada banyak proses setelah penangkapan, pemeriksaan forensik lanjutan, persiapan saksi, dan tentu saja perencanaan sidang." Fatin mengangguk, menggenggam secangkir teh hangat yang disajikan oleh salah satu tamu yang setia. Kehidupannya sekarang tak lagi sama, namun ia menaruh secercah kepercayaan pada proses yang berjalan. Ada orang-orang yang datang memberi dukungan, ibu kandung yang mulai hadir kembali, teman-teman lama yang tak menghakimi, dan para relawan yang ingin membantu yayasan yang pernah diutarakan Fatin di dalam benaknya. Semua itu seperti benang-benang yang merajut kembali kainnya. Perbaikan finansial dan hukum harus dilakukan dengan langkah cermat. Mereka tak ingin tergesa sehingga memberi celah pembelaan bagi tersangka. Pemeriksaan forensik lebih lanjut menghasilkan laporan yang lebih rinci. Residu ditemukan pada beberapa titik yang relevan dengan rantai bukti yang diatur oleh laboratorium independen. Tim hukum Fatin mempresentasikan dokumen dan rekaman CCTV sebagai rangkaian bukti yang saling menguatkan. Para ahli forensik yang dipanggil bersaksi mengenai metodologi pemeriksaan, tanpa membuka aspek teknis yang bisa disalahgunakan, hanya menegaskan bahwa pola yang ditemukan konsisten dengan adanya paparan bahan berbahaya pada makanan dan minuman tertentu. Di pengadilan, suasana berbeda, ruang sidang yang penuh, wartawan yang banyak, dan wajah-wajah yang menuntut jawaban. Sidang perdana menjadi arena ketegangan. Para pengacara memanggil saksi, memeriksa bukti, dan mencoba menutupi lubang pembelaan. Pak Herman berdiri seolah mengafirmasi kepastian. Kesaksian demi kesaksian disusun menjadi sebuah mosaik yang sulit dibantah. Gilang dan Vera melalui pembelaan yang kuat, memanggil saksi yang sekiranya dapat menggoyahkan kredibilitas bukti, namun banyak dari saksi-saksi itu kini terguncang oleh kontradiksi dalam versi mereka sendiri. Salah satu momen paling memilukan terjadi ketika seorang notaris yang pernah bekerja sama dengan Pak Budi memberikan kesaksian. Ia memberi gambaran bahwa terdapat tanda tangan palsu pada beberapa dokumen yang diajukan untuk mengalihkan aset. Penyajian itu bukan untuk mempermalukan, melainkan menunjukkan pola. Ada usaha sistematis untuk memanfaatkan situasi saat pewaris berada dalam kondisi rentan. Dalam pengadilan,
Pengungkapan itu membuat banyak orang yang tadinya ragu, kini menyadari betapa terstruktur dan dinginnya rencana yang telah disusun. Gilang di hadapan hakim terlihat kehilangan wibawa. Matanya berkaca-kaca, bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena realitas yang terungkap membuatnya menghitung ulang kemungkinan yang ada. Pembela mencoba keras untuk menyorot beberapa inkonsistensi di rekaman CCTV, namun bukti forensik yang menunjukkan residu ditambah transfer dana yang terpetakan membuat alasan itu rapuh. Selain itu, adanya klausul pranikah yang dibawa ke meja pengadilan membuat akses aset menjadi masalah hukum yang rumit bagi Gilang. Bukan hanya soal hukum pidana, tetapi juga dampak perdata yang besar. Sidang berlangsung berhari-hari. Setiap hari memunculkan potongan baru, saksi baru, dan pertanyaan baru. Fatin hadir beberapa kali, memberi pernyataan dengan suara yang tenang namun kuat. Ia tak berbicara dengan amarah yang membara, melainkan dengan ketegasan yang lahir dari pengalaman. Ia mengisahkan tentang gelas yang tumpah, tanaman yang layu, rasa curiga yang awalnya diabaikan, dan perasaan pengkhianatan saat mengetahui ada upaya mengambil alih hidupnya. Kata-katanya menggugah hati banyak pihak, bukan karena dramatisnya, tetapi karena kesederhanaan dan kejujurannya. Ketika hakim menutup sidang untuk masuk masa pertimbangan, kelegaan dan ketegangan bercampur. Proses hukum berjalan lambat tetapi konsisten. Hal-hal yang disusun dengan rapi di awal, bukti, saksi, catatan transfer, kini menjadi bahasan serius di meja hakim. Fatin menunggu, dan setiap hari ia merapikan hal-hal kecil di rumahnya, menata buku, membersihkan taman, menanam kembali bunga yang mati. Tindakan sederhana itu menjadi terapi dan simbol bahwa kehidupan dapat dihidupkan kembali. Putusan akhirnya turun pada hari yang cerah. Hakim membacakan vonis yang memberi konsekuensi berat. Gilang dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan dan penipuan finansial sejauh bukti menunjukkan keterlibatannya. Vera dinyatakan terlibat sebagai komplisiti dalam aliran dana dan sebagai pihak yang memfasilitasi perbuatan tersebut. Notaris bayaran, Pak Budi, juga mendapat sanksi karena keterlibatannya dalam pengurusan dokumen yang mencurigakan. Hukuman ditentukan sesuai hukum yang berlaku, termasuk denda, restitusi, dan masa pidana yang signifikan. Selain itu, beberapa aset yang diduga terkait langsung dengan kejahatan dibekukan dan akan menjadi objek penyelesaian perdata. Ketika hakim mengakhiri sidang, ruangan seakan menghela napas panjang. Bagi Fatin, momen itu bukan pesta kemenangan yang riuh. Ia berdiri di antara rasa lega dan luka yang masih meresap. Ia menatap ke arah Gilang saat sang mantan suami dipapah oleh petugas. Ia tak merasakan kebencian yang membakar, melainkan kesadaran bahwa kebaikan sistem hukum, meskipun tak sempurna, mampu menegakkan kebenaran bila ada bukti, keberanian, dan dukungan. Pasca persidangan membuka ruang untuk pemulihan, reputasi Fatin dipulihkan, sebagian aset kembali diklaim demi perbaikan hidupnya, dan langkah hukum lanjutan diarahkan untuk membongkar jaringan finansial yang lebih luas. Dalam proses itu, Fatin mendapat tawaran dari beberapa organisasi untuk bicara soal pengalaman dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih melindungi korban domestik dan finansial. Tawaran-tawaran itu ia terima dengan hati-hati. Ia ingin pengalaman pribadinya bukan sekadar cerita, melainkan katalis perubahan. Satu hal yang tak pernah hilang adalah peran Beisumi. Perempuan tua itu dipandang sebagai pahlawan sederhana yang mengubah peran tukang kebun menjadi sosok penegak kebenaran. Banyak yang bertanya bagaimana ia melakukan segala hal. Beisumi menjawab dengan senyum kecil. Hidup ini rumput yang perlu disiram dengan keadilan. Ia menolak sorotan yang berlebihan, memilih untuk bekerja di balik layar, membantu menyusun yayasan, mengajar perempuan tertentu tentang hak hukum, dan membuka ruang di taman untuk pertemuan komunitas. Fatin perlahan menyusun mimpi yang sempat ia tulis di rumah sakit. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan pendidikan finansial bagi perempuan yang mengalami relasi manipulatif. Yayasan itu dinamai Tunas Baru, simbol pembangkitan kembali dan harapan. Donatur datang secara bertahap, beberapa berasal dari investor yang dulu ragu tapi kini ingin menebus kesalahan dengan membantu perubahan sosial.
Program pertama yayasan adalah klinik hukum keliling yang memberikan konsultasi gratis, diikuti workshop pengelolaan aset, dan pelatihan deteksi tanda-tanda relasi berbahaya. Rumah Fatin direnovasi secara simbolis, taman dibuka lagi, bangku-bangku diperbaiki, dan di tengah halaman ia menanam sebuah pohon kecil bersama Beisumi. Saat kedua perempuan itu menanam pohon, ada rasa penutupan yang tenang. Mereka bukan sekedar menanam tanaman, mereka menandai sebuah bab baru dalam hidup yang bukan soal balas dendam, melainkan tentang penegakan keadilan dan pembebasan. Di saat yang sama, ada konsekuensi sosial bagi Gilang dan Vera. Reputasi mereka hancur, beberapa mitra bisnis menarik dukungan, dan beberapa perusahaan menuntut pengembalian dana. Namun, yang lebih penting adalah pesan yang ditinggalkan. Bukan segala sesuatu yang mahal atau mewah menjamin integritas. Keadilan yang muncul melalui proses hukum memberikan pelajaran keras bagi banyak orang. Tindakan yang disusun rapi di balik tirai bisa terungkap bila ada mata-mata kecil yang melihat, catatan yang disimpan, dan tekad yang tak mudah padam. Fatin tidak kembali menjadi wanita yang sama. Ia membawa luka, tentu saja, namun luka itu kini disusul dengan kekuatan yang lebih terukur. Ia belajar berbicara di depan publik, berbagi kisahnya demi membeli suara pada perempuan lain. Ia menerima undangan talk show, menulis esai, dan menjadi figur yang tenang namun berpengaruh di komunitasnya. Ketika ia menerima penghargaan kecil dari sebuah organisasi hak asasi untuk keberanian dan inisiatifnya, ia berdiri di atas panggung, menatap direktur yayasan dan berkata, "Ini bukan tentang saya menang atau mereka kalah, ini tentang siapa yang akan kita lindungi esok hari." Dalam momen-momen yang lebih sepi, Fatin menyisir halaman rumahnya. Ia mengangkat pot bunga yang dulu pernah rubuh karena tangan yang ceroboh. Kini ia menanam benih, menyiram, dan menunggu. Ketika anak-anak tetangga berlari di taman yang telah diperbaiki, ia merasa lega. Ada suara tawa yang sekarang mengisi sudut-sudut rumah. Tawa yang tidak lagi digerakkan oleh tipu daya, melainkan oleh kedamaian yang direparasi. Suatu pagi, ketika matahari memantul pada dedaunan, Fatin duduk bersama Beisumi di meja makan yang menghadap taman. Di antara dua cangkir kopi, mereka berbicara tentang rencana yayasan, tentang kemungkinan membuka cabang di kota lain, dan tentang bagaimana melatih relawan untuk menjadi saksi dan pelapor yang memahami hukum. Mereka berbincang tentang hal-hal kecil, resep teh yang menyembuhkan rasa takut, dan cerita-cerita masa muda Beisumi saat ia mengungkap kasus-kasus korupsi puluhan tahun lalu. Di sela-sela itu ada surat masuk, tawaran beasiswa untuk anak-anak korban kekerasan, permintaan cerita dari jurnalis, dan sapaan dari perempuan-perempuan yang mengatakan bahwa kisah Fatin memberi mereka keberanian untuk melapor. Surat-surat itu menjadi bahan bakar baru. Fatin menatap nama-nama itu, kemudian menulis balasan singkat yang hangat. "Saya akan berdiri bersama kalian." Waktu terus berjalan. Proses perdata terkait restitusi aset berjalan serupa. Beberapa aset dikembalikan, beberapa lainnya menjadi objek pembagian yang panjang. Namun langkah-langkah itu tak lagi menguasai hidupnya. Ia memandangnya sebagai bagian dari rekonstruksi. Di antara tugas-tugas administrasi, ia menemukan kenyamanan dalam ritual sederhana, menanam, menulis, dan bertemu orang-orang yang datang meminta bantuan. Sementara itu, keberadaan Gilang di penjara membawa konsekuensi nyata, pidana dan pemulihan reputasi yang dipatahkan. Vera menjalani masa hukuman dan beberapa pihak yang sempat berkawan dengannya menjauh. Ada pula proses kognitif yang lambat. Beberapa pelaku belajar terlalu larut tentang harga dari tindakan yang mereka pilih. Namun Fatin tidak bersorak. Ia tahu hukum tidak membuat semua terlindung dari luka. Ia memilih untuk tetap fokus pada pembangunan, bukan balas dendam. Pada suatu sore yang tenang, Fatin berdiri kembali di balkon kecil rumahnya. Ia memandang taman, angin membawa aroma tanah dan bunga. Di benaknya, ada gambar ketika Gilang tersenyum gembira mendengar bahwa umur yang tersisa hanya 7 hari. Ia mengingat kata-kata itu, senyum dingin yang pernah menusuk.
dan lalu ia menoleh ke arah pohon kecil yang dulu mereka tanam bersama. Pohon itu kini mengembang daun yang sehat. Di dalam dirinya ada rasa yang tak mudah dijelaskan, campuran kelegaan, kesedihan, dan kebijaksanaan yang muncul dari perjalanan panjang. Ia tersenyum samar, bukan karena dendam telah terbalaskan, tetapi karena rencana yang ia susun bukanlah untuk mengakhiri seseorang, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan membangun hidup yang baru. Kau tertawa ketika dokter bilang aku punya 7 hari, bisiknya tak untuk siapapun. Kau tak tahu rencanaku, dan itu baik. Beberapa tahun kemudian, Yayasan Tunas Baru menjadi titik acuan kecil di kota itu. Fatin masih menjalankan hidupnya dengan sederhana. Ia mengajar kelas tentang keuangan dasar, memberi ceramah tentang tanda-tanda relasi toksik, dan menjadi mentor bagi perempuan-perempuan muda yang ingin pulih. Bi Sumi terus menyiram taman dan menjadi figur yang dihormati sebagai penjaga kebijaksanaan, bukan sebagai pengganti hukum, melainkan sebagai pendamping yang tahu kapan harus memanggil bantuan profesional. Cerita mereka tersebar bukan karena sensasi, tetapi karena keteguhan pada proses. Banyak perempuan datang ke yayasan membawa rasa takut, namun meninggalkan ruang dengan rencana konkret. Ada anak-anak yang menerima beasiswa, dan ada beberapa korban yang akhirnya mendapat kompensasi yang membantu mereka memulai hidup baru. Di sebuah acara kecil, Fatin berdiri di depan podium taman, di hadapan para relawan dan para penerima manfaat. Ia memandang ke arah Bi Sumi yang berdiri di barisan terdepan dan berkata, "Kita tidak menginginkan dunia di mana perempuan menghitung hari sebelum hidup. Kita menginginkan dunia di mana semua punya akses ke bantuan saat bahaya datang." Tawa kecil dan tepuk tangan mengisi udara. Di antara tepuk tangan itu, ada momen hening ketika Fatin memikirkan semua langkah yang harus ia ambil dulu. Pura-pura lemah, menyimpan bukti, menggugah institusi yang benar, dan menyusun jaringan dukungan. Ia memikirkan betapa rapuhnya kehidupan bila kepercayaan disalahgunakan, dan betapa kuatnya hidup ketika kebenaran diupayakan dengan akal sehat dan hukum. Malam itu, saat lampu-lampu taman menyala, Fatin duduk di bangku kayu, menggenggam secangkir teh hangat. Di bawah langit yang membentang, ia menuliskan beberapa baris di buku hariannya, bukan kenangan pahit, melainkan catatan untuk generasi berikutnya. Nasihat tentang kehati-hatian, tentang hak, dan tentang kekuatan kecil seperti menyimpan catatan. Ia menutup buku, menatap bintang, dan mengizinkan dirinya tertawa pelan, bukan tawa yang tajam, melainkan tawa yang lahir dari kebebasan. Kisah itu berakhir bukan dengan balas dendam yang memusnahkan, tetapi dengan keadilan yang ditegakkan melalui bukti dan hukum, dan sebuah kehidupan yang dibangun kembali dari reruntuhan. Di hadapan taman yang kini tumbuh subur, Fatin tahu bahwa hidup adalah rangkaian pilihan. Ia memilih hidup, dan dalam pilihannya itu, ia menemukan tujuan baru, menjadi suara bagi yang tak bersuara, rumah bagi yang kehilangan arah, dan saksi bahwa kebenaran, bila ditegakkan dengan cara yang benar, mampu mengubah nasib. Jika kisah Fatin menyentuh hatimu atau memberi harapan, bagikan cerita ini kepada seseorang yang mungkin sedang butuh dengar. Dan jika kamu ingin terus mendengar kisah-kisah tentang keberanian dan pemulihan, klik subscribe dan tonton video lainnya.